siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, nama saya Andina Intan, bisa dipanggil Andina atau Intan seenaknya kakak semua. Saya sebagai pemandu ekowisata hari ini di Taman Nasional Waikambas. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam perjalanan ekowisata hari ini. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menjelajahi satwa-satwa yang ada di Taman Nasional Waikambas yang menjadi ikonnya yaitu adalah gajah. Sebelumnya kakak-kakak dipersiapkan untuk bekal dan peralatannya masing-masing. Setelah itu mari kita langsung masuk ke dalam. Dan kalau misal ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan bisa langsung tanya saja, jangan ragu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut perjalanan ke dalam. Oke teman-teman, kita berhenti sejenak di sini ya. Saya mau menjelaskan tentang Taman Nasional Waikambas itu seperti apa. Nah, Taman Waikambas ini salah satu pusat konservasi yang penting di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Nah, luas dari kawasan ini sekitar 125.000 hektar yang menjadi pusat konservasi untuk gajah-gajah atau bisa disebut sekolah pertama untuk gajah yang dilatih. Nah, ini dan sekolah itu sudah berdiri sejak tahun 1985. Nah, di sini juga Taman Nasional Waikambas itu kan yang menjadi ikonnya kan gajah ya. Tapi di sini juga ada hewan yang bisa dibilang terancam punah di Indonesia seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, beruang madu, tapir, terus ada kijang juga. Ekosistem yang ada di Taman Nasional Waikambas ini itu ada 5 tipe utama. Yang pertama itu hutan mangrove, hutan rawa, hutan dataran rendah, hutan pantai, dan padang rumput. Nah, untuk informasi padang rumput ini perlu kakak-kakak ketahui semua ya. Padang rumput di Waikambas ini memiliki intensitas tinggi terhadap kebakaran hutan. Jadi untuk kakak-kakak yang membawa cowok atau suami atau keluarga yang merokok atau yang membawa alat bakar atau semisal menghasilkan api, itu bisa disimpan terlebih dulu atau tidak dipakai ya saat memasuki kawasan Taman Nasional Waikambas ini. Nah, untuk Taman Nasional Waikambas ini memiliki flora dan fauna yang sangat kaya sehingga menjadikan Taman Nasional Waikambas ini menjadi tempat vital untuk pelestarian satwa-satwa liar yang terancam punah yang saya sebutkan barusan, seperti kayak badak Sumatera, harimau Sumatera, dan lain-lainnya. Juga nanti kakak-kakak bisa melakukan atraksi edukatif dan rekreasi seperti memberi makan gajah-gajah. Kakak ada yang mau memberikan makan gajah gak? Soalnya di sini gajah-gajahnya itu ada ekonnya, ada ekon gajah yang baru berusia sekitar 1 tahun atau 2 tahun gitu. Nah, nanti kita akan memberikan makan untuk gajah tersebut. Untuk terakhir ya, saya mau memberitahu untuk sejarahnya. Di Taman Nasional Waikambas ini pada tahun 1924 itu hanya menjadi hutan lindung. Tetapi pada tahun 1989 akhirnya Taman Nasional Waikambas ini menjadi pusat konservasi tertua di Indonesia yang menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Nah, selanjutnya kakak-kakak udah gak sabar kan mau masuk lebih dalam untuk memberikan makan kepada gajah-gajah? Iya kak, betul. Let's go. Jalan-jalan. Di sini aku juga mau jalan. Ini kan ada tumbuhan nih yang menjalar ya. Nah, ini kan di kawasan padang rumput ya yang saya bilang intensitas dari kebakarannya itu tinggi banget. Nah, di alang-alang ini meskipun ini tanamannya merugikan, tapi ini juga bisa punya potensi untuk pengalihan lahan dan mengurangi erosi pada tanah. Nah, juga alang-alang ini memiliki manfaat untuk kesehatan seperti untuk meredakan sariawan, panas dalam, dan lain-lain. Nah, teman-teman yang lain udah gak sabar kan mau ngasih makan kakak kan barusan udah gak sabar ya mau ngasih makan gajah yang namanya Anissa. Tapi sebelumnya udah tahu gak gajah Anissa itu seperti apa? Atau kakak pernah lihat video viral atau FYP di TikToknya? Pernah lihat video viral di TikTok. Lucu kan, tapi ya, kak lucu banget kan? Ya. Jadi kakak dimohon untuk tidak terlalu bersuara atau tidak berisik lah ya. Oke, mari kita pelan-pelan. Ini apa makanannya kak? Ini coba bang. Ini pisang. Coba
kalian tahu ya, itu adalah kotoran dari gajah. Nah, kotoran gajah ini bisa diproduksi menjadi kertas daur ulang karena dari kotoran gajah ini itu memiliki banyak serat. Jadi kalau semisal kalian kurang serat, kalian bisa makan kayak gajah aja. Enggak bercanda. Bercanda. Tapi benar guys, untuk informasi dari kotoran gajah itu bisa jadi kertas, itu yang benar. Jadi meskipun kotoran itu, kalau pemikiran kita, pendapat kita kan kotoran ya udah kotoran buang aja, tapi kotoran dari hewan gajah ini juga memiliki manfaat seperti itu. Iya, bisa jadi kertas yang kita bawa buat ngampus. Oh itu tuh buat lagi itu yang kaca. Ada beberapa yang dari kotoran gajah seperti itu. Bisa nah, oke, gimana perasaannya udah ngasih makan ikan? Lucu kan? Gemas. Ada yang mau melihara nggak? Mau. Yang anaknya aja. Oke, Lebih kecil lagi sih kan. nggak ada kak, itu udah ukurannya segitu. Oke, kalian ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Ya udah, jadi aku ya tanya kalian, menurut kalian, pendapat kalian gimana semisal ada hewan yang dijadiin sirkus, apalagi yang gajah ya kebanyakan? Gimana? Sadis banget, selucu itu masa dijadiin sirkus sih kak? Miris sih kak. Banget kan dengan kayak gitu. Kita ngelihatnya emang seneng-seneng, kita ngerasa seneng ya ngelihat gajah atau hewan apapun yang dijadiin sirkus. Emang kelihatannya mereka itu seperti dipelihara dengan baik, dikasih makan, sehingga kita melihatnya itu gembira banget ya, gajah itu kok pintar banget, kok gemuk banget gitu. Tapi kan kita nggak tahu di belakangnya itu seperti apa, seperti isu kemarin yang di Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Nah, itu kan dari kesaksian talent orangnya yang menjadi talent sirkus itu, mereka kan mengaku disiksa, dieksploitasi. Nah, gimana manusia aja digitukan, apalagi hewan, kan kasihan. Nah, kita sebagai mahasiswa atau pemudi Indonesia yang masih memiliki rasa simpati dan empati untuk menjaga Taman Nasional ini, kita harus tingkatkan lagi, karena apalagi hewan-hewan yang ada di Indonesia ini udah banyak yang terancam punah, khususnya gajah, apalagi harimau Sumatera, badak. Jadi saya harap sebagai pemandu ekowisata kali ini di perjalanan kakak-kakak semua, ada rasa empati muncul rasa empati dan simpati dari kakak semua untuk menjaga Taman Nasional di seluruh Indonesia, khususnya di Taman Nasional Waikambas ini. Gajah-gajah yang ada di Taman Nasional Waikambas ini juga termasuk makhluk yang cerdas dan penuh emosi. Karena meskipun gajah-gajah yang ada di sini itu tidak masuk dalam event sirkus atau lain-lain, di sini itu juga dilatih dengan penuh kasih sayang. Soalnya di sini juga menjadi sekolah pertama untuk gajah dan pusat konservasi yang tertua yang ada di Indonesia. Bayangin kalau semisal Taman Nasional ini, hutan-hutan ini, habitat-habitat ini untuk gajah dan satwa-satwa liar lainnya itu hilang, bagaimana kan? Gajah-gajah dan satwa lainnya itu kan pasti. Tapi kabar baiknya, setiap langkah kecil kita seperti menjaga kebersihan dan menjaga alam itu sudah menjadi solusi besar untuk menjaga kelestarian Taman Nasional di Waikambas ini. Gimana untuk hari ini? Udah seneng atau belum? Udah puas? Seru banget. Oke, jadi aku harap kalian timbul rasa empati dan empati untuk menjaga Taman Nasional Waikambas ini, terutama untuk satwa-satwa yang sudah terancam punah. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk perjalanan hari ini. Semoga kalian pulang sampai tujuan selamat. Amin. Dan sampai jumpa. Terima kasih Kak. Ayo kita foto bareng semua. Oke teman-teman semua, saya hanya bisa antar sampai sini ya untuk kepulangan dan perpisahan kita hari ini. Semoga dari penjelasan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir menjadikan pengalaman dan pembelajaran yang seru untuk kalian semua. Semoga kalian pulang dengan selamat dan selamat istirahat teman-teman. Terima kasih Kak.